Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfiatun Nisa, NIM 2120132. Nama saya Anggi Herawati Putri, NIM 2120142. Nama saya Farul Nurfauziah, NIM 2120143. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan bab tentang rasam al-mushaf. Pengertian rasam al-mushaf. Rasam secara bahasa berarti menggambar, menulis, atau melukis. Namun secara istilah, rasam al-mushaf adalah tata cara menulis huruf dan kalimat Al-Quran sesuai dengan metode yang ditetapkan dalam Mushaf Utsmani pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Lalu secara kesimpulannya, ilmu rasmul Al-Quran yaitu ilmu yang mempelajari tentang penulisan Mushaf Al-Quran yang dilakukan secara khusus baik dalam penulisan lafadznya maupun bentuk-bentuk huruf yang digunakan. Jumlah Mushaf Utsmani yang asli. Banyak pendapat para ulama tentang jumlah mushaf ini. Namun pendapat yang paling rajih yaitu ada 6 mushaf. 6 mushaf itu satu persatu dikirimkan ke berbagai daerah, yaitu ke Basroh, Kufah, Makkah, Madinah, dan 1 buah disimpan oleh Utsman di Madinah. Keenam mushaf tersebut dinamakan Mushaf Imam atau Mushaf Utsmani. Setiap mushaf dikirim dibarengi oleh seorang imam yang adil dan menguasai qiraat Al-Quran. Seperti Zaid bin Sabit mendampingi mushaf yang dikirim ke Madinah. Abdullah bin Su'aib mendampingi mushaf yang dikirim ke Makkah. Mughirah bin Syihab mendampingi mushaf yang dikirim ke Syam. Abu Abdurrahman As-Sulami mendampingi mushaf yang dikirim ke Kufah. Lalu Amir bin Qaisi mendampingi mushaf yang dikirim ke Basrah. Para imam tersebut kemudian mengajarkan qiraah kepada para tabi'in generasi berikutnya sesuai dengan mushaf yang diterima dari sahabat yang dikirim oleh Utsman bin Affan. Ada huruf-huruf mushaf yang beredar di penduduk Madinah. Ke-12 huruf tersebut yaitu 1 terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 132. Utsman menulisnya tanpa mencantumkan huruf alif pada kata Ibrahim. Yang kedua yaitu terdapat pada surat Ali Imran ayat ke-133. Utsman tidak mencantumkan huruf wawu pada kata wasari'u. Yang ketiga yaitu terdapat pada surat Al-Maidah ayat ke-53. Utsman menulisnya dengan mencantumkan huruf wawu pada kata wayaqulu. Yang keempat yaitu terdapat pada surat Al-Maidah ayat 54. Utsman menulisnya dengan mencantumkan huruf zal tidak bertasydid. Yang kelima, pada surat Yunus ayat ke-107, Utsman mencantumkan huruf wawu pada kata walladzina. Yang keenam yaitu pada surat Al-Kahfi. Yang ketujuh yaitu pada surat Asy-Syura ayat ke-217. Utsman menulisnya dengan mencantumkan huruf wawu. Yang kedelapan yaitu pada surat Al-Mu'minin ayat ke-25. Yang kesembilan yaitu pada surat Asy-Syura ayat ke-30. Utsman menulisnya dengan mencantumkan huruf fa. Dan ke-10 yaitu pada surat Az-Zuhruf ayat ke-71. Utsman menulisnya tanpa mencantumkan kata hu pada ungkapan tasyahi. Yang ke-11 pada surat Al-Hadid ayat ke-54. Pada surat Al-Hadid ayat ke-24, Utsman menulisnya dengan mencantumkan kata huwa. Sedangkan ke-12 yaitu pada surat Asy-Syams pada ayat ke-1, Utsman menulisnya dengan mencantumkan huruf wawu. Mushaf khusus yang ditulis oleh Utsman sendiri yang dibacanya pada hari wafatnya tahun 335 Hijriah ketika para pemberontak mengepung rumahnya.
Utsman mengamankan mushaf itu ke kamar, lalu ia membacanya. Ia wafat tatkala sedang membaca mushaf tersebut. Tetesan darahnya jatuh pada salah satu halaman mushaf yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat ke-137. Kemudian, pola penulisan Al-Quran dalam mushaf Utsmani. Rasam Utsmani mempunyai pola spesifik, di mana sebagiannya itu berbeda dengan rasam imla'i dan juga rasam arudi. Nah, di antaranya versi mushaf Utsmani ini yaitu berupa pengurangan huruf seperti huruf alif, wawu, ya, lam, dan juga nun. Pengurangan pada huruf alif ini terjadi jika terdapat pada jamak mudzakkar salim yang kemudian itu berulang minimal 2 kali dan sesudahnya tidak terdapat tasydid ataupun hamzah. Yang kedua, pengurangan huruf wawu yang berbentuk mufrad, membuang huruf ya apabila terletak pada lam fi'il, kemudian membuang salah satu dari 2 huruf lam apabila terdapat pada kalimat-kalimat alati. Kemudian membuang huruf nun kedua dari 2 nun yang ganda. Kemudian yang kedua yaitu berupa penambahan huruf. Kaidah ini meliputi penambahan huruf yaitu alif, wawu, dan juga ya. Yang ketiga pada hamzah, yaitu apabila hamzah berharokat sukun ditulis dengan huruf sebelumnya, contohnya i'dan dan juga u'tamin. Adapun hamzah yang berharokat jika berada di awal kata dan bersambung dengan huruf tambahan mutlak harus ditulis dengan alif. Yang keempat yaitu berupa penggantian suara huruf dengan huruf lain. Yang pertama, huruf alif ditulis dengan huruf wawu sebagai penghormatan pada kata. Yang kedua, huruf alif ditulis dengan ya. Yang ketiga, huruf alif ditulis dengan nun tauhid khafifah. Dan yang terakhir, huruf ha ta'nis ditulis dengan ta maftuhah. Yang kelima, ini yaitu penggabungan suatu lafadz dengan lafadz lain yang lazimnya itu dipisahkan dan sebaiknya. Kemudian, secara umum, ketentuan ini sebagai berikut. Bila an disusul dengan la, maka penulisannya bersambung dengan menghilangkan huruf nunnya terlebih dahulu. Yang kedua, min yang bersambung dengan ma, penulisannya disambung dan huruf nun pada mimnya tidak ditulis. Yang ketiga, min yang disusul dengan man ditulis bersambung dengan menghilangkan huruf nun sehingga menjadi mim nun. Yang keempat, an yang disusul dengan ma ditulis bersambung dengan meniadakan nun terlebih dahulu. Dan yang kelima, in yang disusul dengan ma ditulis bersambung dengan terlebih dahulu meniadakan nun. Dan yang terakhir ini, kul yang diiringi kata ma ditulis dengan disambung. Yang keenam, ini kata yang dapat dibaca 2 bunyi, yaitu menyangkut ayat-ayat Al-Quran yang memiliki versi qiraat yang berbeda. Dalam hal ini, bila memungkinkan ditulis dalam bentuk tulisan yang sama, maka pola penulisannya sama dengan setiap mushaf Utsmani. Sebagai contoh, terdapat dalam firman Allah, yaitu Maliki Yaumiddin, Quran Surat Al-Fatihah ayat 4. Lafadz Maliki dalam ayat tersebut bisa dibaca dengan menetapkan alif, yakni dengan bacaan 2 alif. Kemudian, perlu kita ketahui bahwa pola penulisan Al-Quran sebagaimana telah disebutkan dalam mushaf Utsmani ini tidak sepenuhnya berlaku bagi penulisan Al-Quran. Hal ini karena dalam kenyataannya terletak pada pola penulisan Al-Quran dalam mushaf Utsmani yang berbeda dengan penulisan Al-Quran sebagaimana yang telah disebutkannya. Selanjutnya, kedudukan rasam mushaf Utsmani. Terdapat 2 perbedaan pendapat. Yang pertama, menurut jumhur ulama, pola penulisannya bersifat tauqifi dengan alasan yang pertama, karena penulisan Al-Quran dengan rasam Utsmani dilakukan oleh para juru tulis wahyu di hadapan Nabi, dan apa yang dilakukannya sudah ditakrirkan oleh beliau. Kemudian,
Para sahabat menulisnya dalam bentuk terkenal dengan menambah alif dan menguranginya, karena rahasia yang tidak dapat dicapai oleh akal. Kemudian alasan yang kedua, karena penulisan Al-Quran ini berlanjut pada masa Abu Bakar dan juga pada masa Utsman bin Affan hingga sekarang saat ini. Dengan demikian, penulisan Al-Quran ini merupakan ijma' para sahabat. Sementara tidak mungkin para sahabat melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan Nabi. Sehingga dengan cara menambahnya atau menguranginya ini tanpa petunjuk beliau akan bersifat bertentangan. Kemudian pendapat yang kedua, menurut sebagian ulama lagi, pola penulisan Al-Quran dalam mushaf Utsmani ini merupakan hasil ijtihad saja para sahabat Nabi, yaitu tidak bersifat tauqifi, dengan alasan yang pertama, tidak ada nas baik berupa ayat Al-Quran maupun as-sunnah yang menjelaskannya ataupun menunjukkannya adanya keharusan menulis Al-Quran dengan pola tertentu. Kemudian alasan yang kedua, karena Nabi Muhammad adalah seorang ummi yang tidak bisa membaca dan menulis dan tidak mungkin mengimlakkannya atau memberikan petunjuk kepada para juru tulis wahyunya dengan harus menggunakan pola tersebut. Dan alasan yang terakhir, karena seandainya Rasul Mushaf ini bersifat tauqifi berdasarkan petunjuk Nabi, mengapa adanya istilah digunakan dalam ini adalah Rasul Utsmani, bukan Rasul Nabawi. Hukum penulisan Al-Quran dengan Rasul Utsmani. Perbedaan pendapat dari sebagian ulama dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, para ulama yang mengakui bahwa Rasul Utsmani itu bersifat tauqifi berpendapat bahwa tidak wajib bagi kita mengikuti Rasul Utsmani dalam penulisan Al-Quran dan tidak boleh menyalahinya. Yang kedua, para ulama yang tidak mengakui bahwa Rasul Utsmani itu bersifat tauqifi berpendapat bahwa tidak wajib bagi kita untuk mengikuti Rasul Utsmani dalam penulisan Al-Quran. Yang ketiga, sebagian ulama berpendapat boleh bahkan wajib mengikuti rasam imla'i dalam penulisan Al-Quran yang diperuntukkan bagi orang-orang awam dan tidak boleh menulisnya dengan rasam Utsmani. Kemudian faedah penulisan Al-Quran dengan rasam Utsmani yang memiliki beberapa faedah sebagai berikut. Yang pertama, memelihara dan melestarikan penulisan Al-Quran sesuai dengan pola penulisan Al-Quran pada awal penulisan dan pembukuannya. Yang kedua, memberi kemungkinan pada lafaz yang sama untuk dibaca dengan versi qiraat yang berbeda. Yang ketiga, kemungkinan dapat menunjukkan makna atau maksud yang tersembunyi dalam ayat-ayat tertentu yang penulisannya menyalahi rasam imla'i. Yang keempat, kemudian dapat menunjukkan keaslian harokat suatu lafaz seperti penambahan wawu. Hubungan rasam dengan pemahaman Al-Quran. Meskipun mushaf Utsmani dianggap sebagai satu-satunya mushaf yang dijadikan pegangan bagi umat Islam di seluruh dunia dalam pembacaan Al-Quran, namun demikian masih terdapat juga perbedaan dalam pembacaan. Hal ini disebabkan penulisan Al-Quran itu sendiri pada waktu itu belum mengenal adanya tanda-tanda titik pada huruf-huruf yang hampir sama dan belum ada garis harokat. Bagi mereka atau para sahabat dan tabi'in memang tidak mempengaruhi pembacaan Al-Quran karena mereka telah fasih dalam pembacaan bahasa Arab. Namun bagi mereka orang Islam dan Arab akan merasa sulit untuk membedakan bacaan-bacaan yang hampir sama tanpa menggunakan titik perbedaan dan garis harokat. Dengan demikian, hubungan Rasul dengan pemahaman Al-Quran sangatlah erat, karena semakin lengkap petunjuk yang dapat ditangkap, semakin sedikit pula kesulitan untuk mengungkap pengertian-pengertian yang terkandung di dalamnya. Perkembangan penulisan Al-Quran. Wujud serta bentuk Al-Quran pada masa sekarang ini beda dengan mushaf Al-Utsmani pada waktu terdahulu. Dahulu, tidak ada titik 1 di bawah huruf ba, tidak ada titik 2 di bawah huruf ya, dan tidak ada titik 3 di atas huruf ta. Mushaf Utsmani dibaca kaum muslimin selama sekitar 40 tahun sampai Khalifah Abdul Malik. Islam semakin tersebar ke penjuru dunia. Orang-orang non-Arab juga masuk Islam. Namun,
Kesulitannya, orang-orang non-Arab ini tidak bisa membaca Mushaf Al-Utsmani secara benar. Oleh karena itu, ada upaya-upaya untuk mengembangkan mushaf ini. Upaya yang pertama yaitu upaya pembubuhan tanda baca atau syakl. Pada masa Ziyad ibnu Samiyah, pada masa pemerintahan Khalifah Muawiyah ibnu Abi Sufyan pada tahun 661 sampai 680 Masehi, ia melihat banyak terjadinya kesalahan dalam membaca mushaf. Lalu Ziyad ibnu Samiyah meminta Abu al-Aswad al-Duwali agar menciptakan dan membubuhkan tanda-tanda baca dalam mushaf untuk menghindari kesalahan tersebut. Akhirnya diciptakan tanda baca fathah dengan membubuhkan tanda titik di atas huruf tersebut, tanda kasroh dengan membubuhkan tanda titik satu di bawah huruf, tanda domah dengan membubuhkan tanda titik satu terletak di antara bagian-bagian huruf, lalu tasjid ditandai dengan 2 titik di atas huruf, sementara tanda sukun atau tanda bunyi konsonan huruf mati tidak membubuhkan apapun. Setelah itu, murid-murid Abu al-Aswad mengembangkannya lagi. Salah satunya yaitu dengan membubuhkan tanda lingkaran penuh untuk menandai huruf sukun atau harokat sukun. Pada masa Khalifah Abbasiyah, tanda-tanda titik ini mulai diwarnai. Namun, menimbulkan persoalan baru yaitu di samping terlalu banyak titik, juga berubahnya warna titik ini menjadi kelihatan serupa sehingga menyulitkan para pembaca Al-Quran. Untuk mengatasi persoalan ini, Al-Khalil bin Ahmad Al-Faridi Al-Azdi membuat tanda baca baru yang lebih praktis, yaitu tanda baca fathah membubuhkan huruf alif terletak di atas huruf, tanda kasroh membubuhkan tanda alif kecil di bawah huruf, lalu tanda domah dengan membubuhkan huruf wawu terletak di atas huruf, lalu tanda tanwin dengan mendobelkan penulisan masing-masing tanda huruf tersebut, tanda sukun atau bunyi konsonan dengan membubuhkan tanda kepala huruf H di atas huruf, sementara tanda tasdid dengan membubuhkan kepala huruf sin terletak di atas huruf. Kemudian, tanda-tanda tersebut dipermudah dengan dipotong dan ditambah sehingga menjadi bentuk yang ada sekarang ini. Yang kedua yaitu upaya pembubuhan tanda-tanda huruf. Pada masa Khalifah Abdul Malik ibnu Marwan pada tahun 685 sampai 705 Masehi, beliau memerintahkan seorang ulama bernama Al-Hajjaj ibnu Yusuf Al-Saqafi untuk menciptakan tanda-tanda huruf Al-Quran. Kemudian Al-Hajjaj menugaskan pada Nasr bin Ibnu Asim dan Yahya ibnu Ya'mur. Akhirnya mereka berhasil menciptakan tanda-tanda baca, yaitu membubuhkan tanda titik pada huruf-huruf yang serupa, seperti tanda titik di atas huruf dal untuk menandai huruf dal, huruf H dengan menambah titik di tengah untuk huruf jim, menambah titik di atas huruf H untuk menandakan huruf Kho, dan menambahi tanda titik di huruf Ain untuk huruf Hin, dan lainnya. Sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.